wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar ilmu geografi dan teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Naila Valerina Marfi dengan NIM 25370025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip geografi. Sebelum masuk kepada pemahaman tentang prinsip geografi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu prinsip geografi. Seperti yang kita tahu bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari gejala dan fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Untuk memahami fenomena tersebut, geografi memiliki prinsip dasar yang menjadi landasan dalam analisis, yaitu ada prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Keempat prinsip ini membantu menjelaskan pola penyebaran fenomena, hubungan antar gejala, uraian yang mendalam, serta perpaduan berbagai aspek keruangan. Dengan memahami prinsip-prinsip geografi, kita dapat menelaah permasalahan lingkungan dan sosial secara lebih sistematis dan menyeluruh. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan prinsip geografi? Prinsip geografi adalah aturan atau pedoman dasar untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena alam maupun sosial di permukaan bumi. Adapun prinsip geografi menurut ahli adalah pedoman untuk mempelajari gejala alam dan sosial bumi, sehingga bisa dipahami keterkaitan dan distribusinya. Nah, menurut Narcis Sumatmaja tahun 1981, ada 4 prinsip dalam geografi. Antara lain, baiklah saya akan membahas mengenai beberapa prinsip dalam geografi. Yang pertama, yaitu ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran merupakan prinsip yang menjelaskan lokasi dan pola persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Fenomena tersebut bisa berupa objek fisik seperti gunung, sungai, dan hutan, maupun fenomena sosial. Persebaran gejala dan fakta di setiap lokasi tempat di permukaan bumi tentu berbeda-beda. Ada yang tersebar merata, tidak merata, atau menggambal. Dengan memperhatikan dan menggambarkan persebaran gejala tersebut dalam suatu tempat atau ruang tertentu, kita mampu menyingkapkan persebaran tersebut, baik terkait gejala lain maupun kecenderungan yang dapat dipakai untuk prediksi yang mendatang. Fokus kajian dalam prinsip penyebaran ini adalah analisis spasial. Analisis spasial itu memahami distribusi dan interaksi fenomena dalam ruang. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Ini menggabungkan berbagai aspek untuk memahami fenomena secara utuh. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ini menentukan suatu masalah dalam geografi yang terjadi di suatu wilayah. Contoh dari prinsip persebaran ini adalah penduduk Indonesia lebih padat di Jawa, sekitar 60% penduduk tinggal di sana. Sementara di Pulau Papua jumlahnya jauh lebih sedikit. Selanjutnya ada persebaran gunung berapi di Indonesia, itu terkonsentrasi di jalur cincin api atau disebut dengan Ring of Fire. Misalnya Gunung Merapi, Semeru, dan Sinabung. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap fenomena geografi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan sebab akibat maupun keterkaitan antar ruang. Prinsip interrelasi digunakan untuk mengkaji gejala dan fakta geografi. Setelah mengetahui persebaran gejala dan fakta geografi tadi, langkah selanjutnya menyingkap hubungan antara gejala dan fakta di tempat itu. Pengungkapan hubungan bisa berasal dari hubungan gejala fisik dengan gejala fisik, manusia dengan manusia. Nah, adapun tujuan dari prinsip interrelasi ini adalah menjelaskan keterkaitan gejala fisik dan sosial, menunjukkan hubungan antar wilayah, membantu analisis permasalahan lingkungan. Contoh dari prinsip interrelasi ini adalah fenomena hujan deras menyebabkan tanah menjadi jenuh air, kondisi tanah jenuh air menimbulkan longsor.
Longsor tersebut berakibat pada kerusakan permukiman dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan prinsip yang menjelaskan suatu fenomena geografi melalui deskripsi, baik dalam bentuk tulisan, tabel, grafik, peta, atau diagram. Prinsip deskripsi berfungsi memberikan gambaran yang lebih detail tentang gejala, fakta, atau faktor, serta masalah yang diteliti. Prinsip ini menjelaskan peristiwa dengan kata-kata dan penggambarannya dengan peta, dengan didukung oleh diagram, grafik, tabel, dan hasil-hasil tumpang susun gejala-gejala tersebut melalui analisis komputer dengan menggunakan sistem informasi geografi. Nah, adapun tujuan dari prinsip deskripsi ini adalah menyajikan data hasil pengamatan, memberikan gambaran jelas tentang kondisi suatu wilayah, mempermudah analisis geografi dengan data yang visual. Nah, contoh dari prinsip deskripsi ini adalah data jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1970 sampai tahun 2020 itu disajikan dalam grafik garis. Dari grafik tersebut terlihat pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, terutama setelah tahun 2000. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi merupakan prinsip yang menekankan pada keterpaduan antara persebaran, interrelasi, dan deskripsi dalam suatu ruang tertentu. Nah, pada prinsip korologi ini, gejala, faktor, dan masalah geografi dipandang dari segi penyebaran, interrelasi maupun interaksi antara gejala, fakta, dan masalah yang sudah diketahui. Faktor-faktor sebab akibat terjadinya suatu gejala, fakta, dan masalah tidak dapat dilepaskan dengan ruang yang bersangkutan. Ruang yang dimaksud adalah permukaan bumi yang bersinggung dengan udara dan bagian dari luar bumi, termasuk lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi dan lapisan batuan sampai kedalaman tertentu. Nah, adapun tujuan dari prinsip korologi ini adalah memberikan kajian yang komprehensif dan menyeluruh, menjadi dasar penelitian geografi spasial dan kewilayahan, digunakan untuk perencanaan wilayah dan pembangunan. Nah, adapun contoh dari prinsip korologi ini adalah dalam penelitian suhu udara, peneliti tidak hanya melihat data angka suhunya saja, tapi juga menganalisis secara menyeluruh. Misalnya, suhu udara di pedesaan lebih sejuk dibanding di perkotaan. Hal ini disebabkan banyaknya pepohonan di desa yang mampu menyerap karbon dioksida. Sebaliknya, suhu di perkotaan itu lebih panas dan didominasi oleh bangunan, aspal, dan kendaraan. Kondisi ini menggambarkan adanya persebaran fenomena suhu yang berbeda serta uraian menyeluruh yang dapat dijelaskan melalui data dari klimatologi, peta, dan laporan yang menggabungkan persebaran, interaksi, dan peta dan laporan penelitian. Dengan demikian, analisis ini mencerminkan prinsip korologi yang menggabungkan persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip geografi ini menjadi dasar penting dalam memahami fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Melalui prinsip distribusi atau persebaran ini, kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran gejala alam maupun sosial berlangsung. Prinsip interrelasi membantu menjelaskan keterkaitan antara berbagai aspek yang mempengaruhi suatu peristiwa. Prinsip deskripsi memberikan uraian mendetail agar suatu fenomena dapat dipahami secara jelas. Dan prinsip korologi memadukan semua prinsip tersebut, sehingga analisis keruangan menjadi lebih utuh. Dengan menerapkan keempat prinsip geografi ini, kita dapat menelaah masalah lingkungan maupun sosial secara komprehensif, menemukan hubungan sebab akibat yang terjadi, serta menyusun solusi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.